kita yang butuh. Makanya orang yang ngerti pasti dia akan berwakaf. Karena umur kita itu pendek. Sepanjang-panjangnya umur kita pendek. Sementara kebutuhan di sana itu apa? Banyak. Maka kalau kita cuman mengerjakan kehidupan ini dengan secara logika sederhana kita hari ini, kita nggak cukup. Pertanyaan saya, berapa persen dari penghasilan kita untuk akhirat? Cukup 2,5%? 5%? Hah? 1/5, 20%. Pertanyaan, berapa persen hidup akhirat kita? Ya. Ada orang, Bu, mohon maaf, kalau Ibu Masya Allah, 20%. Ada orang cuma 2,5%. Pakai dipaksa lagi. Ngeluarin zakat aja pakai apa? Dipaksa. Padahal di akhirat, butuh duit nggak kita di akhirat, Bapak dan Ibu? Butuh duit nggak? Nah, ini kesalahan yang paling berbahaya nih. Dikira di akhirat nggak butuh duit. Butuh duit kita. Butuh harta. Untuk apa? Untuk menukar rahmat Allah. Duitnya sudah tidak lagi rupiah. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu harus dibeli. Dibeli dengan semua kebaikan yang bisa kita investasikan untuk apa? Akhirat. Makanya dikatakan sini, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Pertanyaan saya, semua kita ada perasaan takut miskin nggak? Ada ya? Hah? Ada nggak? Ada ya? Pertanyaannya, dari mana takut miskin itu? Ternyata takut miskin itu tidak pernah dari Allah. Allah tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengancam kita. Awas, kalau kamu begini saya miskinkan kamu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kata dimiskinkan dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada apa? Dikayakan dan dicukupkan. Jadi dari mana datangnya takut miskin? Ayat ini. As-syaitan ya'idukumul faqra. Jadi setanlah yang selalu mengancam kita. Awas miskin, awas kurang, awas nggak mampu, awas. Itu setan. Ya. Jadi setan ya'idukumul faqra. Tetapi sebaliknya, ya'murukum bil fahsya. Jadi kalau untuk yang baik-baik ditakut-takutin miskin, tapi untuk fahsya, untuk yang keji, untuk yang dosa, tiket Coldplay. Beli nggak takut miskin tuh. Tapi kalau sedekah, takut. Ya. Nah itu yang terbalik. Jadi logika setan, jangan lakukan kebaikan karena kamu akan miskin. Lakukanlah keburukan. Nggak apa-apa. Sebaliknya Allah ya'idukum maghfirah. Allah lah yang menjanjikan ampunan wa fadlah. Selama kita hidup, kita masih terus memberi rezeki. Bapak dan Ibu, dari tadi nih air di depan saya selalu banyak. Nggak ada yang ganti, nggak ada yang ngasih. Kenapa nggak dikasih lagi? Hah? Karena masih banyak. Kapan dikasih lagi? Kalau sudah habis. Maka segera buatlah manfaat yang maksimal dengan apa yang kita miliki, supaya Allah beri lagi. Begitulah filosofi. Karena Allah mengatakan Allah menjanjikan anugerah. Tidak pernah mengancam dengan kemiskinan. Wallahu wasi'un alim. Terakhir, yu'til hikmata mayyasha. Banyak orang dikasih ilmu. Tapi tidak semua orang dikasih hikmah. Apa itu hikmah? Bijaksana, cerdas mengelola apa yang dia miliki. Makanya orang yang takut miskin itu orang yang enggak hikmah. Orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak hikmah. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang diberi hikmah itu hanya sebagian orang saja. Mayoritas dibuat takut mengelola hidupnya untuk akhirat. Hanya sedikit yang benar-benar. Dan yang saya ketahui, ibu-ibu, dalam hidup saya sekarang nggak ada satupun orang-orang yang mengelola hidupnya untuk akhirat jatuh miskin. Tapi ada banyak orang yang mengelola hidupnya untuk dunia jadi miskin. Makanya dikatakan sini, yu'til hikmata mayyasha. Jadi hanya sedikit orang yang dikasih sikap bijak di dalam mengelola hartanya, umurnya. Mayoritas mengelolanya pakai logika, tidak pakai iman.
Bijak itu adalah antara akal dan iman berpadu. Itu bijak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Makanya kalau sudah dikasih sikap bijak, nah, tadi Mas Ari nanya, jadi sahabat itu berlomba-lomba untuk berwakaf. Itu tadi betul. Hampir tidak ada sahabat yang tidak berwakaf. Sampai yang nggak punya duit, pengen wakaf. Dia nangis malam-malam. Dia katakan, ya Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah. Orang semuanya pada berbuat sesuatu untuk agamamu. Aku nggak berbuat apa-apa ya Allah. Karena aku nggak punya apa-apa. Ya Allah, aku wakafkan, aku serahkan diriku ya Allah untuk. Pagi-pagi sholat subuh. Habis sholat subuh Rasulullah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tradisi Rasulullah kan kalau habis salam balik ya. Balik muka ke jemaah. Lalu bertanya, siapa yang sedekah semalam dan sedekahnya diterima? Ada yang katakan enggak? Enggak ada. Tanya lagi, siapa yang sedekah semalam, sedekahnya diterima? Diam semua. Termasuk yang semalam tadi ngomong apa? Sedekah jiwanya. Lalu Rasulullah tanya, Fulan, kamu sedekahmu diterima. Nangis orang itu. Apa yang disedekahi? Diri. Karena nggak punya apa-apa. Begitulah hidup yang cerdas Bapak dan Ibu. Dan yang menarik ayat ini ditutup, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak berpikir seperti itu kecuali orang yang cerdas. Ulul albab. Jadi kalau kita cerdas, hidup kita nggak boleh selesai di sini. Dan memang hidup nggak selesai di sini. Ya, hidup nggak selesai di sini. Siapa kira kalau mati itu selesai? Enggak. Makanya bunuh diri itu awal cari masalah. Ya, bukan solusi, tapi cari apa? Masalah. Hidup nggak selesai di sini. Dan awal kematian adalah awal hidup yang sebenarnya. Bekalnya hanya bisa dicari di sini. Terima kasih dari kesempatan yang diberikan kepada kami. Kampung Maghfirah adalah idenya bagaimana kita punya kampung akhirat. Ya, pengennya panjangnya sepanjang air zam-zamnya Siti Hajar. Sudah berapa tahun? Jarak antara Rasulullah aja sudah 3.000 tahun antara Ibrahim dengan Rasul. Ke kita 1.500 tahun, jadi 4.000 tahunan. Seperti Universitas Al-Azhar di Kairo. Universitas Al-Azhar di Kairo itu umurnya 1.085 tahun. Dan itu wakaf. Idenya Kampung Maghfirah ini adalah sebuah kawasan pendidikan untuk pengkaderan guru-guru. Mudah-mudahan hari ini baru ada 1 prodi dan kita sedang berusaha untuk membuka 3 prodi baru, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Jadi ada 4 prodi yang sudah ada manajemen pendidikan Islam. Dari sini kita didik anak-anak mahasiswa untuk jadi guru-guru profesional, dan nanti mudah-mudahan anak-anak inilah yang akan membawa ilmu kemana-mana. Seperti air zam-zam yang dibawa oleh para jemaah haji kemana-mana. Ya, ilmu itu tersebar dan mengalirkan pahala kepada kita semua. Jadi idenya Kampung Maghfirah ini pengkaderan guru ibu-ibu. Ya, dari tingkat PAUD sampai PAUL. Guru-guru untuk mendidik anak-anak kecil sampai orang tua. Nah, yang ada sekarang ada 4. Ada STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam, mudah-mudahan tidak lama jadi institut dan kemudian jadi universitas. Dan belajar di sini untuk jadi mahasiswa gratis. Gratis bukan karena free, tapi gratis supaya semua yang hebat bisa belajar. Semua yang pintar bisa belajar dan bayarnya pakai sungguh-sungguh. Untuk prakteknya kita buka yang kedua MTS. Dan yang ketiga MA, tingkat SMP dan SMA, Milbos di atas. Itu tempat praktiknya guru-guru STP. Dan yang keempat adalah kegiatan di masjid, salah satunya tadi pesantren Husnul Khotimah, Mabit, dan seterusnya. 4 kegiatan itu yang ada di sini, kita ingin ini semakin berkah, semakin memberikan manfaat, mudah-mudahan jadi universitas yang keluarannya banyak, lalu akan mengajar di semua sekolah di Indonesia. Insya Allah kita kader dan kita buat sebuah tatanan bagaimana kampus
STIPI ini sepanjang masa selalu gratis supaya semua orang bisa belajar. Tapi sekolah-sekolah SMP, SMA-nya berbayar supaya bisa menjadi subsidi silang antara SMP dan seterusnya. Nah, wakaf yang kami terima melalui ikrar wakaf ini, itu nanti idenya adalah untuk membuat sekolah model Milbos di semua provinsi atau bahkan kabupaten. Idenya begitu. Jadi kita bikin pesantren, itunya Kampung Makmur tetap satu tempat pengkaderan gurunya, tapi sekolah-sekolahnya banyak. Maka wakaf yang diberikan, Mas Ari, nanti akan kita bangun jadi 3 hal aja. Apakah jadi masjid untuk sekolah itu, atau jadi asrama, atau jadi kelas, kita aja. Nah, sementara operasional segala macam itu insya Allah dikelola sebagaimana di Milpos ini di Kampung Makmur ini. Jadi operasional segala macam itu. Jadi kita, mohon maaf, di sini uang zakat, uang wakaf, uang apapun tidak pernah kita ambil sepeser pun. Jadi 100% itu langsung ke barangnya. Jadi nggak ada tuh istilahnya hak hamil segala macam, kita nggak ada. Jadi semua kegiatan-kegiatan biaya operasional segala macam itu kita gerakkan dari bisnis. Ya. Jadi misalnya kalau ada yang wakaf untuk apa? Bangun masjid, ya 100% itu kita gunakan untuk masjid. Zakat, anak asuh itu 100%. Jadi nggak ada istilahnya 1/8 diambil oleh amil supaya benar-benar 100% dimanfaatkan. Nah, untuk merealisasikan ide inilah, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan deklarasikan wakaf, mudah-mudahan tidak lama. Insya Allah wisuda angkatan pertamanya 2024, 2025 kita akan pilih dari santri-santri yang baik itu akan menjadi penerima wakafnya, nazirnya. Sehingga yang meneruskan semuanya adalah santri-santri. Yang paling tahu idenya, yang paling ngerti, dan paling merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan kami berharap kerjaan kita ini umurnya panjang, sepanjang alam semesta ini insya Allah, dan pahalanya mengalir kepada kita semua. Terima kasih kepada Mas Ari dan siapapun yang berwakaf kepada lembaga ini. Insya Allah lembaga ini berusaha untuk menjalankan amanah, dan itulah sebabnya alhamdulillah dari 2016 berdiri sampai sekarang, semua yang diberikan kepada kami wujudkan seperti masjid ini 100% dari jemaah, dan langsung jadi. Juga demikian juga dengan asrama untuk santri, santri dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari rezeki-rezeki yang berkah itu, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menggunakan apa yang diberikan kepada Allah, membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, saya ingin menambahkan sedikit, Pak Ibu. Ini saya mau cerita nih. Ya, tahun berapa tuh Ustaz? 2019, 2020 kita ngobrol di sini. Iya. Ya, ngobrol di sini. Saya sempat nanya, Ustaz, antum 2040 umurnya berapa? Ya, saat diam dan bilang, Anda mungkin udah nggak ada. Ya, itu yang membuat saya merinding pada waktu itu. Tapi ini kan harus kita realisasikan impian besar ini. Ya. Nah, boleh jadi nanti ke depan ya itu mungkin sudah nggak ada. Ya, Mas Ari, saya, semua kita yang sudah berwakaf di sini mungkin sudah nggak ada. Ya, karena kita pasti nggak ada di dunia ini. Ya kan? Tapi satu proses yang hari ini kita lakukan, yaitu kita mewakafkan apa yang Allah tadi titipkan untuk kita, ya. Kemudian nanti suatu hari nanti kita udah nggak ada, tapi bisa menjadi kelas, bisa menjadi masjid, bisa menjadi asrama. Mudah-mudahan kita di alam kuburnya mendapatkan terus aliran pahala jariah insya Allah. Nanti itu Mas Ari, karena prosesnya ini harus diikrarkan, boleh ya. Ini namanya adalah wakaf wasiat ya. Wakaf wasiat harus mendapat persetujuan dari ahli waris juga ya. Dan diniatkan pahala wakafnya untuk orang-orang yang dicintai. Silakan Mas Ari.